Dikasih Tuhan, senang sekali saya bisa bertemu dengan Bapak Ibu di tempat ini. Yang pertama, saya mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan Yesus khususnya yang mendelegasikan saya untuk boleh menyampaikan sebagian kebenaran firman Tuhan. Saya juga berterima kasih kepada Bapak Ketua LCAD yang memberikan waktu kesempatan untuk saya boleh menyampaikan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, berapa lama kita mengiring Tuhan? Tujuannya apa sih tujuannya? Yaitu kita nantinya itu akan bertemu dengan Tuhan Yesus. Amin enggak? Amin. Siapa yang katakan aku gak kepingin ketemu Tuhan Yesus? Aku mau di sini ini mau kepingin seneng-seneng toh. Siapa? Angkat tangan. Tidak ada. Tapi kadangkala Bapak Ibu ada hal yaitu dosa yang tidak kita sadari, yang membuat kita itu nantinya tidak akan bertemu dengan Tuhan Yesus. Yaitu apa? Dosa, kalau secara keseluruhan dosanya namanya dosa kesombongan. Tapi ini merupakan bagian daripada dosa kesombongan. Kadang-kadang kita menjadi hamba Tuhan, jadi orang-orang yang percaya kepada Kristus, gak kroso loh aku ngaku seperti itu. Yaitu apa? Kemunafikan. Ya. Banyak orang yang menutupi dirinya hidup berpura-pura rohani, di mana perbuatannya itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan Yesus mengecam orang yang model seperti ini. Karena apa? Orang-orang ini hanya mementingkan akunya daripada untuk kemuliaan nama Tuhan. Ini loh Bapak Ibu, banyak yang saya jumpai, baik itu hamba Tuhan yang sudah punya nama maupun semua lah banyak yang lihat seperti ini. Makanya itu ketika saya, sebelum Pak Purnomo itu memberikan tugas kepada saya, Tuhan sampaikan, khotbah jangan munafik. Loh Tuhan, kok aku ngaku kurang ditunjuk, kok aku sih ngomongin di sini. Pak Purnomo ngomong, Pak Wi, tugas fellowship. Loh, saya tuh gini Tuhan, iki lagi konco-konco aku lagi ora enak toh. Kalau aku misalkan menyampaikan mengenai ini, nanti aku nyindir. Saya buka-buka, Tuhan kasih ono. Tetap seperti ini jauh tak sampaikan. Ya, sampaikan seperti ini. Bapak Ibu, yang perlu diketahui bahwa kalau kita mengatakan apa, aku tidak pernah menyangkal Tuhan Yesus kok. Tapi kalau engkau hidup dalam kemunafikan, itu sama halnya engkau menyangkal Yesus. Perlu dicamkan. Seringkali kita tidak menyadari kok itu. Kita mengatakan apa? Aku sudah beribadah, aku sudah melakukan semua kegiatan agama. Ya. Tapi mereka tidak menyadari untuk hal ini. Dan satu hal, Tuhan Yesus itu tidak segan-segan mengatakan kepada orang yang munafik itu apa? Celakalah kamu. Itu. Sampai dikatakan seperti itu. Kan Yesus itu sampai gemes seperti itu Bapak Ibu. Kalau gak kebacut, Tuhan Yesus gak ngomong sampai seperti itu. Dan Tuhan Yesus mengatakan berapa kali? 7 kali loh mengatakan itu. Celakalah kamu hai orang Farisi dan ahli Taurat. Seperti itu. Saya ambil dari Google ya. Apa sih kemunafikan itu dari bahasa Yunani hypocrites yang artinya aktor panggung. Ya, aktor panggung. Namanya aktor itu kalau orang main sinetron mau main film, biasanya karakternya itu tidak sesuai dengan karakternya dirinya sendiri. Dia harus bisa memainkan karakter yang diberikan oleh sutradaranya. Betul? Kalau orangnya itu selama ini lemah lembut, kalau dikatakan kamu harus berperan antagonis, kamu harus bisa berperan antagonis juga. Berarti itu tidak karakternya sendiri. Dan inilah gambaran daripada orang-orang munafik. Mengapa sih Tuhan itu tidak suka dengan orang munafik? Ya. Karena di dalam Lukas 12 ayat yang ke-1b bunyinya seperti ini. Waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Yesus lo ngomong, waspada. Itu berarti
bahaya. Kalau kamu hidup dengan kemunafikan, itu artinya berbahaya. Mengapa Tuhan tidak suka dengan orang munafik? Yang pertama yang saya pelajari itu hatinya tidak bersih. Karena di dalam Matius 12 ayat yang ke-34, mari kita baca. Matius 12 ayat yang dikatakan seperti ini. Hai kamu keturunan ular berbisa, bagaimana kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik sedangkan kamu sendiri jahat? Sebab yang diucapkan mulut meluap dari hati. Dan Tuhan katakan apa? Kepada orang Farisi, kamu itu seperti ular beludak. Ular beludak itu ngerti nggak maksudnya Bapak Ibu? Ular beludak itu artinya apa? Kau niku wong jahat. Kamu itu orang licik, itu ular beludak. Maka itu Tuhan gak senang dengan orang munafik karena hatinya lu gak bersih. Yang kedua, kenapa Tuhan itu tidak suka dengan orang munafik? Karena memadamkan Roh Kudus. Karena kita baca di dalam Matius 23 ayat yang ke-3b. Ayat yang ke-3b ini. Karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukan. Ini artinya apa? Kalau mereka bisa ngajar tapi tidak pernah melakukan, itu sama halnya berarti dia memadamkan Roh Kudus yang ada di dalam hidupnya. Roh Kudus ngomong untuk mengatakan kamu harus jujur nak, kau jangan bohong, tapi kau tetap bohong. Artinya apa? Kita memadamkan Roh Kudus. Kalau Roh itu ngomong, kita tetap melakukan aja, ojo laku nona, ojo laku no itu kan ojo berzina, tapi kita tetap melakukan aja, seperti itu. Ini loh, karena apa? Kita memadamkan Roh Kudus. Ciri-ciri orang munafik, saya cepat aja waktunya karena tidak diberi lama. Yang pertama itu apa? Di dalam Matius 23 ayat yang ke-13. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang, sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Artinya apa? Orang munafik itu hatinya jahat. Loh, ada orang sampai masuk surga, orang isoran, orang lebu, mereka sama bukan. Tapi dia sendiri tidak mau masuk. Dia sendiri tidak masuk. Hatinya jahat. Bapak Ibu. Dan orang itu seringkali katakan memberikan statement-statement yang membuat orang itu tidak serius untuk datang kepada Tuhan. Sepertinya orang-orang munafik itu menuntun ke jalan yang benar. Tapi sebenarnya Bapak Ibu, mereka itu menjauhkan orang-orang dari Tuhan. Itu orang munafik. Hatinya jahat. Karena apa? Mau masuk surga ditutupi. Terus seperti ini. Itu orang munafik. Nah usah nang gereja lah. Kamu lu si enom. Toh. Nanti aja kalau udah tua kamu ke gereja beribadah, tekun berdoa, kamu sekarang masih muda, senang-senang aja lah, tidak apa-apa lah seperti itu. Ayat-ayat firman Tuhan diambil, diplesetkan supaya kamu hidup besok supaya benar aja, tidak apa-apa lah seperti itu. Orang seperti ini licik Bapak Ibu, seperti halnya iblis ketika berada di Taman Eden menggoda Hawa. Apa kamu makan buah pengetahuan baik dan jahat? Nggak akan mati lah, sekali-sekali kamu nggak mati. Ini loh, kamu mau berbuat jahat, sekali-sekali nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Toleransi, itu orang munafik. Tapi satu hal Bapak Ibu, orang ini yang akan mencelakai kita. Yang kedua,
di dalam Matius 23 ayat yang ke-14. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda dan kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang, karena itu kamu pasti akan terima hukuman yang kekal. Ini orang yang penuh dengan tipu muslihat. Tidak ada yang namanya belas kasihan. Ini namanya penipu saleh. Ya, saya katakan ini penipu saleh. Kelihatannya itu berdoa seperti itu, tapi satu hal, ketika ada orang lemah, justru itu ditekan. Mereka hanya mengambil keuntungan dari orang-orang ini. Dikatakan Abah, ayat yang ke-14, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu menelan rumah-rumah janda. Ini orang yang sudah tidak berdaya, malah itu ditelan seperti ini. Jahat enggak Bapak Ibu? Jahat. Dan mereka menggunakan agama itu untuk kepentingannya sendiri. Jadi untuk kepentingannya sendiri. Saya pernah membaca pendeta di Nigeria itu mengatakan apa? Sebentar lagi Tuhan Yesus akan datang, jual semua hartamu, berikanlah kepada aku. Loh, enak lah ya jemaat kok jadi goblok toh. Nah gitu loh. Dijual bener sama itu. Lah mari ngono, Tuhan Yesus gak datang ya tadi kiri. Ya kan? Nah sekarang ya mikir toh, Tuhan Yesus mau datang, dijual, diberikan kepada pendetanya. Lah pendetanya mati pun lah ya kalian bawa dunia toh. Tapi mereka kok gak mikir seperti ini loh orang-orang munafik. Hanya mencari keuntungan untuk dirinya sendiri. Kalau saya ambil contohnya di Kisah Rasul 8 ayat 9 sampai 23, Bapak Ibu baca, itu ada Simon, kerjaannya itu nyihir. Wah, orang ini berkuasa, orang itu berkuasa. Ketika Petrus itu berada di tempat itu, menumpangkan tangan dan orang itu turun karunia Roh Kudus atas orang itu. Loh, kayak ngomong, terus tolong aku ajarono, tak kayak duit kon. Ajarono oleh aku numpangi tangan pada orang itu dapat karunia. Saya ini, kalau bahasa saya gini, lambemu ya, kon aja ngomong kayak ngono, enak kon binasa kan, ambil duitmu dewe. Seperti itu. Loh, ini loh orang yang memanfaatkan agama untuk kepentingannya dirinya sendiri. Ya. Kemudian apa? Kemudian kita kalau baca, saya ringkas aja di dalam Lukas 18 ayat yang ke-19. Lukas 18 Lukas 18 ayat yang ke-11. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa tentang dirinya begini, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai. Saya ringkas aja jadi satu. Yang pertama itu apa? Orang munafik itu suka dengan pencitraan. Nah ini dikatakan, loh Tuhan, aku loh gak koyo orang-orang itu pencitraan semuanya. Kan banyak sekarang orang-orang itu mungkin juga melayani Tuhan pencitraan. Jadi semuanya itu apa yang dilakukan itu untuk kemuliaan namanya, bukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah seperti ini, aku loh Tuhan bukan perampok, bukan pembunuh, bukan pokoknya disebut semuanya pencitraan. Dan berikutnya apa? Suka menghakimi kesalahan orang lain. Dan dikatakan itu bukan juga seperti pemungut cukai. Itu loh Tuhan, wong sing delik itu loh Tuhan. Iku sing jahat iku Tuhan, itu dia itu. Dan yang berikutnya itu apa? Beribadah atau berbuat baik untuk dipuji manusia, bukan tulus kepada Tuhan. Apakah orang seperti ini tulus kepada Tuhan? Enggak. Ini loh orang munafik. Bapak Ibu. Jadi hati-hati. Kadang-kadang gak
kroso loh kalau orang sombong, apalagi misalkan orang munafik gak kroso. Tapi satu hal perlu dicamkan. Kemudian yang terakhir, ciri-cirinya apa? Tidak konsisten. Ya, tidak konsisten. Kalau kita baca di dalam Matius 23 ayat yang ke-29, kita kembali lagi. Katanya seperti, celakalah kamu ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, hai kamu orang munafik, sebab kamu membangun makam nabi-nabi dan memperindah tugu orang-orang benar, dan berkata, jika kami hidup di zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut dengan mereka dalam pembunuhan nabi-nabi ini. Jadi dalam arti apa? Orang munafik itu tidak konsisten omongannya. Dia omong apa? Esok dele, sore tempe. Ya, seperti itu. Jadi omongnya tidak konsisten. Jadi ngomong itu seenak dele, pokoknya menguntungkan dirinya sendiri. Itu orang munafik. Nah ini loh Bapak Ibu yang perlu diperhatikan. Dan dikatakan Tuhan mengecam seperti ini. Karena apa? Pencitraan. Diomong seperti kuburan yang luarnya dicat putih dan dalamnya busuk. Luarnya itu apik, tapi jerunya itu bosok. Nah itu orang munafik. Kenapa sih kita enggak munafik? Janganlah kita munafik, karena apa? Karena Allah itu mengetahui isi hati dan perbuatan manusia. Kalau kita itu mau pencitraan, mau melakukan apapun Bapak Ibu, mungkin orang lihat, waduh orang ini setia ya kepada Tuhan. Waduh baik luar biasa. Tapi satu perkara, kita tidak bisa mengelabui Allah kita. Kalau Bapak Ibu dalam arti tidak diketahui siapapun sampai meninggal, ya sudah, engkau dikatakan apa? Ini orang baik. Tapi Tuhan yang melihat segala perbuatan kita. Orang mungkin melihat engkau orang baik, yang mengubur itu banyak orang. Tapi satu perkara, kalau Tuhan katakan apa? Biarpun yang ngubur sedunyo, kuat pengiringi engkau. Tapi kalau aku lihat hatimu tidak benar, aku tidak suka dengan engkau. Banyak orang yang model-model seperti ini Bapak Ibu. Ya. Saya pernah ketemu seseorang melayani Tuhan. Dan dia katakan, ini seorang istri. Dia kalau untuk belanja-belanja dan lain sebagainya itu dimarkup, dimanipulasi lu, bojone lu dikorupsi. Aku ini gak ngerti aku. Tapi ini loh, lu kamu tuh lo kok gini, lek gak ngene kurang duitnya cari. Lu yang ngomong gak dikai, lek gak gini gak bisa. Lu kamu sudah ngomong jujur, lah aku ngomong jujur, tapi ya itu tak naikkan juga. Orang muda seperti ini, itu loh orang muda. Ada juga teman saya, kok ini lu betuwino lo ya, mangan kok yo nang warung terus tuh. Aku gak betah aku nang omah. Loh kok? Wes pokoknya gak betah. Setiap hari Bapak Ibu, setiap hari pergi ke warung. Padahal istrinya itu kalau jam 3 pagi doa. Pelayanan, kalau ada kegiatan apapun, dia akan tinggalkan untuk pelayanan. Tapi satu hal, hidupnya tidak jadi berkat di dalam keluarganya. Munafik. Ya, khususnya dalam rumah tangga. Engkau mengatakan aku mengasihi suamiku, mengasihi istriku, tapi engkau sewenang-wenang kepada istrimu, kepada suamimu. Engkau munafik. Engkau mengatakan apa? Tuhan, aku mengasihi engkau dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, dengan kekuatanku. Jadi ini iblis ini pret modelmu, kau naik nang omah modelnya kayak gitu. Ya. Ya. Jadi yang kita tidak perlu sampai kita nutup-nutup. Orang-orang yang ada bisa menutupi Pak Purnomo, tidak mungkin ketok kalau engkau melakukan hal-hal yang tidak berkenan. Ya, ya apapun teman-teman kita tidak mungkin ada yang tahu. Tapi satu perkara, engkau tidak akan pernah bisa mengelabui Tuhan.
Kalau kita baca di dalam Lukas 12 ayat 1 sampai 3. Judulnya peringatan terhadap kemunafikan. Sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya, katanya waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Tidak ada sesuatu pun yang terselubung yang tidak akan disingkapkan, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Karena itu apa yang kamu katakan dalam gelap akan didengar dalam terang, dan apa yang kamu bisikkan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas rumah. Jadi di dalam ini kamu tidak ada yang namanya tutup-tutupi, semuanya akan terbuka. Terus bagaimana sih kita bisa melihat orang munafik? Ya, kita baca di dalam Matius 7 ayat 15 sampai 20. Matius 7 ayat 15 sampai 20. Seperti ini. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar sebagai domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari apanya Bapak Ibu? Buahnya lah kamu mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Ayat yang ke-20, jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Jadi kalau orang munafik itu bisa dilihat dari buahnya, seperti yang saya katakan tadi. Doa pagi, ikuti semua kegiatan, tapi suaminya katakan, oh aku gak kerasan di rumah. Dari buahnya kita bisa melihat bagaimana kehidupan orang itu. Dampak kemunafikan itu apa? Dampak kemunafikan tadi kita sudah baca di dalam Matius 23 ayat yang ke-13, yang menghalangi orang untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Dalam arti apa? Dampaknya orang munafik itu menjadi batu sandungan, ya, jadi batu sandungan. Karena apa? Orang ketika melihat hidupnya, katanya engkau adalah orang-orang yang percaya kepada Kristus, engkau hidup penuh kasih, tapi kenyataannya hidupmu tidak seperti apa yang engkau katakan. Engkau munafik, engkau akan menjadi batu sandungan, bukan menjadi berkat bagi orang yang tidak percaya. Ini yang perlu diperhatikan kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Janganlah kita menjadi batu sandungan, tapi biarlah kita menjadi berkat. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus dilakukan orang munafik supaya hidupnya diperbarui? Bertobat. Bertobat dengan cara gimana? Hidup tanpa topeng. Hidup tanpa topeng. 1 Petrus 2 ayat yang ke-1. Sudah? 1 Petrus 2 ayat yang ke-1. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dibuang sudah. Kita nggak usah pakai topeng itu lagi. Biarlah kita menjadi jati kita sendiri, yaitu kita meneladani Tuhan Yesus. Hidup kita itu hidup benar, seperti yang Tuhan mau dalam hidup kita. Yang kedua, dengan bertobat gimana? Kita beribadah dengan tulus. Ya, kita harus beribadah dengan tulus. Bapak Ibu baca aja di rumah di dalam Matius 6 ayat yang kedua, kelima dan 16 seperti itu. Jadi kalau kita berdoa, ya masuk ke kamar. Seperti itu loh Bapak Ibu. Jadi tidak usah mencari pencitraan. Kita beribadah sungguh-sungguh karena benar-benar kita ingin ketemu dengan Tuhan Yesus. Tidak perlu kita sampai di tengah embong berdoa, tidak perlu. Kalau kita ngasih, duit yang baru. Apa? Tanganku sotok keseleo, ngasih uang 100.000 satu aja.
Tangannya ke selir, dikepet-kepet seperti tidak seperti itu. Ya, dikatakan seperti itu. Kalau engkau memberi, biarlah tangan kirimu tidak kelihatan, tangan kanan seperti ini. Ini loh Bapak Ibu. Jadi kalau beribadah itu dengan tulus. Dan yang terakhir apa yang harus kita lakukan untuk orang kalau supaya kita bertobat, yaitu evaluasi diri. Ya, evaluasi diri. Matius 7 ayat yang kelima. Nah ini, hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, setelah itu engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan serpihan kayu dari mata saudaramu. Itu kita evaluasi sebelum kita menghakimi orang, sebelum kita evaluasi diri dulu. Apakah kita itu sudah benar apa enggak? Seperti itu Bapak Ibu. Ya. Jadi janganlah kita menjadi orang munafik. Karena orang munafik itu akan diungkapkan pada saat nanti penghakiman. Engkau bisa menutupi sekarang di depan saudara-saudaramu seiman. Tapi Allah akan merobek jubah kebenaran. Kebenaran dalam arti tanda kutip. Bukan kebenaran sungguh. Merobek jubah kebenaran yang digunakan orang munafik untuk menyembunyikan hatinya yang jahat. Ya. Nanti Bapak Ibu biar baca di dalam Lukas 12 ayat 2 seperti itu. Disingkapkan semuanya. Dan yang terakhir, akibat kalau kita hidup dalam kemunafikan, 1 Korintus 9 ayat ke-27. Sudah? 1 Korintus 11 ayat ke-27. Namun aku melatih tubuhku dan menguasainya supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, janganlah aku sendiri ditolak. Nah sekarang kita memberitakan Injil, pergi ke desa kemanapun, tapi pada saatnya nanti Tuhan katakan, aku gak kenal kamu, ditolak. Untuk apa? Kita melayani Tuhan untuk apa? Kalau akhirnya ujung-ujungnya itu kita tidak bertemu dengan Tuhan Yesus, kita ditolak. Biarlah kita mempersiapkan benar Bapak Ibu. Janganlah kita main-main dengan hidup ini. Sekali lagi yang saya katakan, untuk apa ikut Tuhan Yesus kalau ujung-ujungnya kita ditolak dan kita tidak temu dengan Tuhan Yesus? Sebab kita itu dipanggil itu untuk menjadi garam dan terang, bukan untuk menjadi batu sandungan. Buanglah topeng kemunafikan dan hiduplah dalam kebenaran. Berbahagialah setiap orang yang membaca dan mendengar firman Tuhan, menyimpan dalam hatinya, merenungkan dan melakukan dalam hidupnya. Ia sama dengan orang yang bijaksana mendirikan rumahnya di atas batu. Amin untuk firman Tuhan.